ilan nur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Profesor Imam Ma'ruf, yang saya cintai, anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi manajemen pendidikan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua. Baiklah, dalam kesempatan siang ini saya akan menyampaikan makalah dengan judul Inovasi dalam Manajemen Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Persis 45 Rahayu, Kabupaten Bandung. Saya ingin mengenalkan dulu profil Pesantren Persis 45 Rahayu, Kabupaten Bandung. Itu adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Jamiah Persatuan Islam atau Persis. Pesantren dalam hal ini sebagai pengelola pendidikan yang menjalankan kebijakan-kebijakan pendidikan pimpinan pusat Persis, bidang garapan, bidang tarbiyah. Pesantren ini sangat erat kaitannya secara emosional dengan saya, karena dari mulai 92 sampai tahun 2000 saya pernah menjadi kepala madrasah di pesantren tersebut. Ada beberapa hal yang masih saya ingat ketika saya jadi kepala madrasah di pesantren tersebut. Di antaranya setiap kali tahun ajaran baru, saya senantiasa datang ke rumah-rumah warga, door to door, untuk membujuk putra-putri mereka agar mau masuk atau menitipkan putra-putrinya ke pesantren. Karena memang waktu itu luar biasa sulitnya. Di antara penyebabnya persaingan yang begitu ketat di Kecamatan Marga Asih. Ada banyak pesantren-pesantren besar, gitu. Sehingga seingat saya, selama saya jadi kepala madrasah, belum pernah jumlah siswa baru itu mencapai 50 orang. Itu selalu di bawah 50, dan itu pun ya hasil gerilya yang saya lakukan. Nah, tetapi ternyata setelah tahun 2000 sampai sekarang, penerimaan santri baru di pesantren ini itu luar biasa. Bahkan setiap tahun ajaran baru sekarang dikuatkan, gitu. Jadi tiap jenjang, tiap satuan pendidikan itu dikuota. Ini jenjangnya kan dari mulai MD, MI, kemudian sanawiyah, lalu mualimin atau SLTA, gitu. Semua setiap tahun ajaran baru sekarang dikuota hanya 100 santri, gitu. Jadi pesantren hanya menerima 100 santri, gitu. Jadi ini sebuah perubahan yang luar biasa yang terjadi di pesantren tersebut, gitu. Dan ini tidak lepas dari upaya inovasi yang dilakukan oleh pesantren Persis 45 Rahayu Kabupaten Bandung, yang tentu saja ada rujukan, ada dasar yang menjadi motivasi besar pimpinan pesantren untuk melakukan inovasi. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 139, gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin.
Janganlah kalian lemah, janganlah kalian bersedih. Bahwa kalian itu tertinggi. Itu pun jika kalian benar-benar orang-orang beriman. Nah, dari ayat inilah maka pimpinan pesantren Persis 45 Rahayu mulai melakukan berbagai macam inovasi gitu. Sedikit saya jelaskan kenapa ayat ini menjadi sandaran, menjadi motivasi pesantren untuk melakukan inovasi dalam manajemen mutu sehingga terjadi perubahan-perubahan positif. Eh, kata kata tahinu itu kan bentuk masdarnya al-wahnu gitu. Al-wahnu itu kan memiliki arti uh, do'fun min ziyadatil hal ilal hal gitu. Jadi lemah yang setiap hari itu semakin lemah gitu. Artinya secara tidak langsung melalui pernyataan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintah agar orang-orang beriman itu setiap hari semakin meningkat kualitasnya gitu. Nah, dan ini direspon oleh pimpinan pesantren Persis 45 Rahayu dengan melakukan berbagai macam inovasi, terutama inovasi dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan, sehingga eh, bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya di pesantren. Dalam hal ini, ada beberapa sandaran terkait fakta objektif yang terjadi. Dan ini saya rangkum di pendahuluan dan menjadi latar belakang uh, lahirnya kebijakan inovasi dalam manajemen mutu pendidikan di pesantren tersebut. Yang pertama, tantangan kontemporer. Jadi tantangan kekinian gitu. Berdasarkan yang terjadi bahwa memang pendidikan Islam khususnya di pesantren Persis 45 Rahayu menghadapi tuntutan mutu lulusan yang harus unggul secara akademik, kemudian kompetitif secara global, dan memiliki kedalaman spiritual atau karakter gitu. Jadi memang eh, hasil penelitian termasuk studi banding dengan lembaga-lembaga pendidikan kompetitor khususnya yang ada di Kecamatan Margasih gitu. Maka lahirlah pernyataan yang menjadi tantangan kontemporer itu bahwa memang masyarakat itu menuntut gitu. Eh, lulusan dari pesantren ini harus menjadi lulusan yang unggul secara akademik gitu dan mereka bisa berkompetisi secara global bahkan memiliki karakter yang jelas gitu memiliki jati diri eh, sebagai santri yang siap bersaing di tengah-tengah masyarakat gitu. Ini yang pertama gitu. Yang termasuk ke dalam bagian tantangan kontemporer. Yang pada akhirnya maka kita akan menemukan masalah intinya. Apa sih masalah inti yang terjadi di pesantren Persis 45 Rahayu gitu. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah inti tersebut untuk meningkatkan minat dan animo masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya ke pesantren. Nah, masalah intinya di sini jelaskan adanya kesenjangan antara manajemen mutu tradisional yang lamban dan dinamika perubahan era digital 4.0. Jadi terjadi gap gitu, terjadi gap antara manajemen yang biasa dilakukan di pesantren Persis 45 Rahayu yang faktanya begini. Yang saya rasakan dulu gitu. Setiap jenjang, setiap satu pendidikan, mereka seolah-olah hidup sendiri. Gitu. Mereka punya kebijakan-kebijakan sendiri. Pimpinan pesantren yang dalam ini pucuk pimpinannya disebut Mudirul Am itu tidak begitu uh, tidak begitu menjalankan kegiatan manajerial ke jenjang-jenjang yang ada di pesantren tersebut gitu sehingga seolah-olah
tiap-tiap satuan pendidikan atau jenjang itu mereka hidup sendiri, punya kebijakan sendiri gitu. Nah, sehingga eh, terjadilah gap yang tidak terkendali gitu. Sehingga kesenjangan antara manajemen tradisional yang masing-masing punya kebijakan tadi gitu, yang memang memperlambat kemajuan pesantren itu luar biasa ketinggalan dengan dinamika perubahan yang terjadi gitu. Nah, sehingga terjadilah kesenjangan referensi dalam segala hal terkait unsur-unsur pendidikan gitu. Nah, oleh sebab itu, maka ketika dianalisa, kemudian diteliti, bahkan pimpinan pesantren melakukan SWOT analisis, kemudian metrik analisis, dan lain sebagainya, maka lahirlah kesimpulan bahwa inovasi yang paling urgen yang harus dilakukan adalah eh, bahwa inovasi itu bukan bukan sebagai pilihan, tetapi inovasi harus menjadi prasyarat untuk mencapai mutu yang optimal, relevan, dan berkelanjutan. Jadi lahirlah kesadaran itu sehingga kita jadi fokus ke bagaimana menganalisis dimensi inovasi kunci gitu. Jadi mana yang harus diinovasi? Nah, lahirlah kebijakan yang paling urgen yang harus kita inovasi itu adalah satu kurikulum, kemudian teknologi, lalu sumber daya manusia plus budaya dalam manajemen mutu gitu. Jadi itu intinya gitu. Jadi fokus inovasi yang dilakukan oleh pesantren Persis 45 Rahayu itu adalah ya terkait kurikulum, teknologi, SDM, dan budaya gitu. Lantas ada beberapa penjelasan di sini terkait inovasi-inovasi yang kita lakukan. Yang pertama, inovasi pada dimensi kurikulum dan metodologi. Gitu. Inovasi kurikulum integratif. Gitu. Faktanya di pesantren PSS 45 Rahayu, kurikulum itu kan ada tiga. Satu, kurikulum kepesantrenan. Ini adalah kebijakan-kebijakan pimpinan pusat Persis bidang tarbiyah gitu. Disebut dengan kurikulum program kepesantrenan. Lalu yang kedua, kurikulum Kemenag, Kementerian Agama. Dan yang ketiga, kurikulum Kemendikbud. Gitu. Nah, tiga kurikulum ini gitu yang pada awalnya eh, tidak terintegrasi dengan baik gitu. Bahkan eh, dulu gini, kalender akademik pesantren Persis 45 Rahayu itu berbeda dengan kalender akademik lembaga pendidikan secara umum gitu. Bahwa di pesantren Persis 45 Rahayu kalender akademiknya itu Syawal Sya'ban gitu. Jadi akhir tahun ajaran bulan Sya'ban, awal tahun ajaran bulan Syawal gitu. Nah, sementara pendidikan umum kalender akademiknya itu kan Juni dan Juli gitu. Nah, sehingga kerap kali terjadi lulusan pesantren Persis 45 Rahayu di semua jenjang ketika mereka hendak mengikuti ujian nasional mereka harus nunggu 1 tahun gitu. Jadi ketika 1 tahun sudah selesai mengikuti program pembelajaran untuk ikut ujian nasional mereka harus nunggu 1 tahun gitu karena beda kalender akademik tadi gitu. Nah, oleh sebab itu eh, kita sepakat untuk melakukan integrasi kurikulum-kurikulum yang tadi. Jadi akhirnya terjadilah kurikulum integratif. Jadi semua diintegrasikan, disatukan, bahkan kalender akademiknya pun dirubah sekarang. Gitu. Dirubah menjadi Juli Juni. Dan alhamdulillah, Prof, eh, kasus perubahan kalender akademik dari Syawal Sya'ban ke Juli Juni ini eh, saya jadikan
judul penelitian saya di S2. Judul tesis saya itu manajemen kebijakan perubahan kalender akademik dari Syawal Sa'ban ke Juli Juni. Studi kasus di pesantren Persis 45 Rahayu. Gitu. Nah, ini dampak positif dari kurikulum integratif yang kita lakukan. Nah, fokusnya menjembatani dikotomi ilmu antara nakliyah dan akliyah. Gitu. Sudah lama terjadi di pesantren ini dikotomi mata pelajaran agama, mata pelajaran umum. Bahkan cenderung santri itu tidak begitu interest, tidak begitu tinggi animonya untuk mengikuti pelajaran-pelajaran umum gitu. Mereka lebih lebih condong ke pelajaran agama. Tapi ijazah negeri mereka butuh gitu. Nah, sehingga ini jadi hambatan juga gitu. Nah, dengan cara kebijakan kurikulum integratif, maka kita jadi lebih fokus bagaimana menjembatani dikotomi ilmu yang terjadi gitu. Dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum yang dalam hal ini diberi istilah nakliyah dan akliyah gitu. Bagaimana mengimplementasikannya? Kan di sini dijelaskan bahwa integrasi sains dan keterampilan abad 21 itu diimplementasikan di bawah payung nilai-nilai keislaman, yaitu tauhid dan khalifah fil ard gitu. Yang saya maksud begini, meskipun kita melakukan integratif eh, kurikulum atau kurikulum integratif gitu, tapi tetap kepentingan ajaran tauhid itu tetap jadi nomor satu gitu. Bahkan kalau kita ingat ketika Muadz bin Jabal ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah di Syam, di antara nasihat Rasul kepada Muadz bin Jabal, ij'al awwalama tad'uhum ilaihim ila ayyuhidullah gitu. Jadikan oleh kamu Mu'ad, materi utama dakwah kamu untuk masyarakat Syam itu adalah ila ayyuhidullah, ajaran tauhid gitu. Dan ini menunjukkan bahwa memang di lembaga pendidikan Islam ruh tauhid itu harus menjadi inti pembelajaran. Lalu yang kedua, khalifah fil ard gitu. Bagaimana mengimplementasikan khalifah fil ard di pesantren, di lembaga pendidikan Islam, khususnya di pesantren Persis 45 Rahayu, bahwa anak diberi penjelasan bahwa hakikat khalifah fil ard itu bagaimana kita mampu menyeimbangkan kehidupan gitu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan gitu. Jadi hakikat khalifah fil ardi itu bagaimana kita membuat tawazun keseimbangan. Dan ini erat kaitannya dengan tadi dikotomi ilmu tadi gitu. Bahwa kalau kita cenderung pada salah satu dimensi ilmu gitu, maka hanya cenderung ke ilmu agama gitu. Lalu mengabaikan ilmu umum atau sebaliknya, maka itu keluar dari konsep tawazun gitu. Padahal tadi Allah sudah menyatakan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah, ini adalah hakikat dari khalifah fil ard yang memang harus dipahami oleh peserta didik, yang tentu saja harus betul-betul dipahami juga oleh para tenaga pendidik gitu. Yang pertama, lalu yang kedua, yang termasuk ke dalam inovasi dimensi kurikulum dan metodologi adalah digitalisasi metodologi pembelajaran gitu. Di pesantren ini sudah mulai diterapkan blended learning gitu. Yaitu kombinasi tatap muka dan daring gitu. Jadi terkadang kita belajar tatap muka, tapi sewaktu-waktu kita daring gitu. Dan itu tentu saja menggunakan learning management system. Jadi ada sistem manajemen pembelajaran yang memang dibakukan, kemudian diajarkan kepada para
para pengajar gitu. Sehingga mereka mampu mengadopsi sistem ini gitu dan mampu diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Jadi ini yang maksud dengan blended learning yang diterapkan di pesantren ini. Dan manfaatnya itu jadi memungkinkan terjadinya personalisasi pembelajaran dan feedback instan. Jadi si guru jadi lebih fokus secara personal kepada peserta didik, juga memberikan feedback secara langsung, plus meningkatkan efektivitas belajar. Selanjutnya terkait inovasi sumber daya manusia, gitu. Jadi setelah inovasi kurikulum, inovasi metodologi pembelajaran, lalu kita masuk ke inovasi sumber daya manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa pergeseran paradigma, pergeseran sudut pandang dari pelatihan insidental ke pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi awalnya gitu, adanya pelatihan itu ya kalau ada kasus atau kalau ada momen-momen tertentu baik internal ataupun eksternal, baru itu ada pelatihan. Nah, sekarang paradigmanya dirubah gitu, bahwa pelatihan itu harus menjadi kegiatan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Jadi terjadwal dengan baik. Ada kurikulum pelatihannya. Dalam 1 tahun itu harus berapa kali. Bahkan eh, siapa yang harus memberikan pelatihan itu sudah dibuat master plan-nya gitu. Nah, lalu yang kedua, model inovatif gitu. Penerapan action research dan listen study. Guru sebagai peneliti praktik. Eh, di pesantren ini kegiatan MGMP itu luar biasa. Mereka betul-betul melakukan kegiatan MGMP per 1 minggu. Biasanya setiap hari Sabtu, guru-guru mata pelajaran mereka ngumpul, kemudian mereka mengevaluasi proses pembelajaran dalam 1 minggu. Karena di pesantren ini liburnya hari Jumat, Prof. Ahad itu jalan gitu. Jadi hari Sabtu itu hari awal, gitu, hari belajar efektif pertama gitu. Maka biasanya di hari Sabtu setelah selesai pembelajaran, guru-guru mata pelajaran mereka ngumpul lalu berdiskusi, kemudian meneliti apa yang sudah mereka lakukan selama 1 minggu, dan pada akhirnya ya mereka jadi punya punya referensi metodologi pembelajaran untuk 1 minggu ke depan gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pelatihan kompetensi digital pedagogis gitu. Jadi bagaimana guru bukan sekedar mampu memahami cara mengajar dengan baik gitu, tetapi juga guru diharapkan mampu menguasai dan mampu menerapkan unsur-unsur digital dalam pembelajaran gitu. Dan ini bertujuan agar para guru mampu menguasai teknologi dan metodologi baru gitu. Dan alhamdulillah khususnya di tingkat mualimin atau SLTA gitu. Semua guru pada saat mereka ngajar, mereka harus selalu menggunakan slide. Materi yang disampaikan kepada peserta didik itu harus dalam bentuk PowerPoint gitu. Dan itu luar biasa gitu. Perubahan positifnya luar biasa. Terlihat dari adanya peningkatan di tingkat mualimin terkait SKL, standar kompetensi lulusan gitu. Yang awalnya dari 6,5 sekarang jadi 7,5 gitu. Dan itu dampak positif dari sistem pembelajaran secara digital, eh, dan ini bisa terjadi karena memang SDM mulai meningkat. Jadi kemampuan guru mulai meningkat. Mereka bisa bisa mengembangkan pemahaman cara mengajar dengan baik. Juga mereka bisa menerapkan fasilitas teknologi pada saat mereka melakukan proses pembelajaran. Nah, sedangkan dukungan manajerial eh, ini adalah implementasi sistem reward dan recognition. Jadi ada imbalan, kemudian ada pengakuan,
dalam bentuk penghargaan dari manajemen terhadap para asatid, para guru. Di sini dijelaskan eh, bahwa reward dan recognition yang dilakukan itu adalah bagaimana menghargai inovasi dan itkon. Jadi itkon dalam arti kesempurnaan dalam bekerja, gitu. Jadi betul-betul diapresiasi dengan baik oleh manajemen, bahkan ditindaklanjuti jika memang ada hal-hal yang diajukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya terkait peran teknologi dalam efektivitas manajemen, gitu. Bahwa sistem informasi akademik terintegrasi itu memiliki fungsi utama pengumpulan data real time dan terpusat nilai absensi kinerja. Di pesantren ini sudah mulai one gap gitu. Jadi seluruh eh, kegiatan administratif yang dilakukan di semua satuan pendidikan yang ada di pesantren ini itu semua terkoordinasi dengan baik dan one gate. Jadi one gate itu satu pintu langsung ke bidang garapan pendidikan yang ada di pimpinan cabang selaku penyelenggara gitu. Karena kan begini, Jam'iyah pimpinan cabang sebagai penyelenggara, pesantren sebagai pengelola, kemudian para kepala madrasah itu sebagai pelaksana gitu. Nah, sistem pelaporan itu langsung ke bidang garapan pendidikan. Sehingga bidang garapan pendidikan selaku manajer itu betul-betul bisa bisa memantau perkembangan yang terjadi di pesantren untuk semua satuan pendidikan, gitu. Jadi termasuk nilai, kemudian absensi, kemudian kinerja guru, itu laporannya langsung masuk ke bidang garapan pendidikan yang biasanya mereka akan mengevaluasi per 3 bulan gitu. Jadi per 3 bulan pimpinan cabang bidang garapan pendidikan akan mengundang eh, pimpinan pesantren, kemudian eh, para kepala madrasah di semua satuan pendidikan, plus organisasi madrasah di setiap satuan pendidikan. Mereka diundang per 3 bulan, lalu laporan-laporan yang masuk ke bidang garapan pendidikan itu akan didiskusikan, kemudian dievaluasi untuk selanjutnya lahir tindak lanjut untuk 3 bulan ke depan dan itu terus berjalan gitu. Lalu yang kedua, dampak mutu. Eh, Mendukung pengambilan keputusan berbasis data gitu. Jadi dimungkinkan gitu semua keputusan yang terjadi itu objektif gitu karena memang berdasarkan data-data yang dilaporkan oleh pesantren ke bidang garapan pendidikan dan pesantren mendapat data laporan dari para kepala madrasah di semua satuan pendidikan yang ada di pesantren itu gitu. Nah, sehingga intervensi perbaikan mutu menjadi cepat dan tepat sasaran gitu. Ini luar biasa terjadi di pesantren ini gitu dan menjadi awal meningkatnya animo masyarakat gitu. Lalu yang selanjutnya digitalisasi proses mutu gitu. Implementasinya bagaimana? Penggunaan platform digital untuk e-dokumen, kemudian audit internal dan e-kreditasi. Di Jam'iyah Persis itu ada eh, departemen di bawah bidang tarbiyah yang namanya mupatis gitu. Mupatis atau mukorib. Kalau di instansi pendidikan umum itu pengawas gitu. Nah, mupatis ini mereka akan melakukan akreditasi per 5 tahun gitu. Dan itu dilakukan sebelum akreditasi yang dilakukan oleh eh, Departemen Agama, Kemendikbud. Nah, sebelum sebelum mereka melakukan akreditasi, maka secara internal Jam'iyah pun melakukan akreditasi, gitu. Nah, sehingga ketika akreditasi secara nasional dilakukan, gitu,
lembaga pendidikan ini, khususnya pesantren PSI 45 Rahayu, itu sudah siap untuk menghadapi akreditasi secara nasional. Dan alhamdulillah eh, untuk satuan pendidikan MI akreditasinya A, kemudian sanawiyah B, kemudian mualimin atau SLA A gitu. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pimpinan pusat Persis untuk melakukan program akreditasi eh, yang dilakukan secara eh, online. Makanya disebut e-akreditasi gitu. Nah, oleh sebab itu tentu saja ini akan menghasilkan dalam bentuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga secara keseluruhan. Gitu. Ini hasilnya gitu. Jadi lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa lebih transparan. Itu. Jadi Jamiah selaku penyelenggara bisa menerima informasi yang luar biasa, terbuka, bahkan di pesantren ini ada link khusus di mana orang tua bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan yang terjadi di pesantren. Gitu. Ini hasil yang luar biasa. Nah, selanjutnya terkait strategi inovasi budaya dan mutu Islami gitu. Jadi bagaimana kita melakukan inovasi dalam budaya pendidikan khususnya di pesantren dan kita kemas dalam strategi inovasi budaya mutu Islami. Fondasi etikanya satu, yaitu mengubah nilai Islam menjadi etos kerja profesional. Jadi itkon, amanah, muhasabah itu bukan sekedar eh, instrumen administrasi, bukan sekedar kegiatan ritual, tetapi itkon, amanah dan muhasabah itu harus menjadi karakter gitu. Nah, sehingga betul-betul menjadi fondasi etika. Nah, di sini jelaskan, itkon yaitu kesempurnaan harus menjadi standar kinerja tertinggi di semua unit gitu. Jadi semua didorong untuk bekerja sepenuh hati. Jangan ada yang setengah hati gitu. Bahwa kita harus betul-betul itkon, bahwa kita harus benar-benar sempurna dalam menjalankan semua program. Lalu yang kedua, amanah, terintegrasi, menjamin kejujuran, akuntabilitas dalam pelaporan mutu gitu. Jadi semua harus memberikan laporan secara jujur gitu, secara amanah dan bisa dipertanggungjawabkan. Di dalamnya kan ada laporan peristiwa yang terjadi sehari-hari, kemudian absensi murid, absensi guru gitu. Kemudian fakta-fakta yang terjadi terkait perangkat pembelajaran dan sebagainya gitu. Itu harus betul-betul dilaporkan secara objektif gitu. Nah, ini makna dari amanah atau integritas gitu. Kemudian lalu yang ketiga, muhasabah atau evaluasi diri mendorong refleksi kolektif dan perbaikan berkelanjutan gitu. Dan ini masuk ke dalam program tindak lanjut tadi. Jadi semua melakukan refleksi bahkan secara kolektif, kemudian semua melakukan perbaikan di bawah arahan manajemen yang dalam ini yang tadi Jamiah eh, melalui bidang garapan pendidikan tadi. Nah, dalam hal ini maka inovasi kepemimpinan bahwa pimpinan bertindak sebagai uswah hasanah atau teladan dan mendorong syuro atau musyawarah dalam keputusan strategis mutu menciptakan rasa kepemilikan bahwa saluran musyawarah gitu, wasyawirhum fil amri gitu, itu betul-betul diterapkan gitu. Jadi segala sesuatu akan diputuskan melalui musyawarah gitu. Dan ini memang menjadi ajang bagi manajemen, bagi pimpinan untuk benar-benar memberikan arahan dan memposisikan diri sebagai
teladan bagi pesantren, bagi satuan-satuan pendidikan. Uh, Lantas implikasi dan dampak akhir ini yang diterima dari kegiatan inovasi yang dilakukan oleh pesantren. Satu, peningkatan daya saing lulusan. Itu lulusan memiliki dual competence, yaitu ahli dalam ilmu agama dan unggul dalam keterampilan abad 21, di mana literasi digital, kemudian critical thinking itu sudah betul-betul dimiliki oleh lulusan. Dan ternyata lulusan dari pesantren Persis 45 Rahayu itu ada yang di Madinah, ada yang di Mesir, ada yang di Mekah, kemudian ada yang masuk ke kedokteran gitu. Kemudian ada yang beasiswa di ITB gitu. Kemudian karakter yang kuat atau integritas membuat mereka memiliki tingkat serapan kerja yang tinggi gitu. Alhamdulillah lulusan-lulusan dari pesantren ini ada banyak yang sudah bekerja secara definitif di lembaga-lembaga, di perusahaan-perusahaan gitu. Dan ini menjadi eh, promosi yang luar biasa gitu untuk meningkatkan animo masyarakat menitipkan putra-putrinya di pesantren ini gitu. Lalu yang kedua, peningkatan eh, relevansi lembaga. Bahwa lembaga menjadi responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Jadi lembaga yang tadinya tidak begitu peduli gitu dengan perkembangan yang terjadi gitu. Yang yang jadi fokus mereka yang penting anak-anak jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh gitu. Ketika lulus tidak jadi masalah di masyarakat tanpa melihat perkembangan yang terjadi. Nah, sekarang alhamdulillah lembaga menjadi responsif terhadap kebutuhan pasar kerja, ya misalnya membuka program fintech syariah gitu. Jadi lembaga keuangan secara syariah. Menciptakan competitive advantage atau pembedaan kompetitif dengan menawarkan pendidikan holistik dan teruji gitu, bahwa pesantren siap bersaing dengan lembaga pendidikan yang lainnya dan berani menawarkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berkompetisi gitu, bahwa kita bisa menawarkan model pendidikan holistik, bukan hanya mengajarkan ilmu agama gitu, tapi mengajarkan ilmu umum, kemudian jaminan lulusan dari pesantren ini bisa kuliah kemana saja gitu. Bisa dalam negeri, bisa luar negeri, bisa swasta. Itu jaminan yang ditawarkan oleh pesantren kepada konsumen pendidikan. Dan yang terakhir, kesimpulan kuncinya begini, bahwa inovasi dalam manajemen mutu adalah transformasi holistik. Jadi perubahan secara menyeluruh. Teknologi memberikan efisiensi. Jadi kehadiran teknologi akan lebih memberikan efisiensi, sementara nilai Islam tetap akan menjadi jiwa dan arah lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, kunci sukses bahwa sinergi antara kurikulum integratif, kemudian SDM yang inovatif, dan budaya mutu Islami yang tetap dipertahankan, gitu itu betul-betul menjadi kunci sukses pesantren Persis 45 Rahayu. Di mana visinya mencetak insan kamil yang kompeten, berdaya saing global, dan berintegritas spiritual yang ditafsirkan oleh pesantren Persis 45 Rahayu dengan pernyataan visi melahirkan generasi yang tafakuh fiddin gitu. Itu visi pesantren Persis 45 Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Jadi bagaimana pesantren bisa melahirkan generasi-generasi yang benar-benar tapakuh fiddin. Bukan hanya taklim fiddin, bukan hanya takhim fiddin, tapi juga takuhun fiddin. Gitu. Nah mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi gerbang diskusi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak, langsung ke diskusi teman-teman mungkin beri tanggapan dan Ini, Prof, izin diskusi, Prof. Oh, tanya lagi. Siap. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ini akan jadi disertasi? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan tadi bahwa itkon amanah dan muhasabah itu menjadi pondasi etika. Artinya tidak hanya di awang-awang saja, tidak hanya di pikiran saja, tapi itu betul-betul dijalankan dalam keseharian, dalam Ya. bekerja. Nah, itu selama ini kan, eee, apa, yang saya tahu kan cuma disampaikan sampaikan tuh kan. Nah, apakah ada KPI-nya, KPI-nya apa, Key Performance apa gitu, KPI-nya untuk mencapai ini, itkon, amanah, dan muhasabah. Itu KPI-nya bagaimana, Pak Iwan, apa Baweh Iwan? Hmm. Nggih, Ya. itu itu pertanyaan, 2 pertanyaan tuh. Nggih, makasih. Ya. Yang pertama, apakah makalah ini akan jadi disertasi? Kalau untuk jadi judul disertasi, tentu saja tidak, karena memang saya sudah mengajukan judul ke Prof. Gio yang insya Allah minggu depan akan dibedah oleh beliau, gitu. Tapi isi dari makalah ini tentu saja tidak akan bisa dilepaskan dari pemaparan disertasi yang akan saya tulis nanti, gitu. Karena memang eh, apa yang saya jelaskan di sini sama sih sebetulnya jadi salah satu objek penelitian disertasi saya. Itu yang pertama. Jadi insya Allah Gus, eh, isi dari makalah ini akan jadi referensi untuk disertasi saya, gitu. Karena Oke. kan judul disertasi saya itu eh, manajemen pendidikan pesantren PSS Rahayu terkait kebijakan bidang tarbiyah pimpinan pusat Persis, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fondasi tadi, fondasi Itkon, kemudian amanah, lalu muhasabah tadi. Jadi Itkon, amanah, muhasabah, gitu. Di pesantren Persis 45 Rahayu, gitu. Memang sih kalau bicara ideal tidak, gitu, bahwa pondasi tiga pondasi tadi diimplementasikan. Subjektif sih kalau kalau bicara ideal. Tapi memang kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar ketiga pondasi tadi benar-benar dijalankan gitu oleh seluruh unsur pendidikan di pesantren ini. Contoh, bagaimana kita menerapkan disiplin kepada para asatid bahwa mereka harus masuk 15 menit sebelum jam pertama dimulai, gitu. Jam pertama itu 7.00. 7.15 seluruh asatid itu sudah ada di santren, gitu. Lalu 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, gitu, guru sudah ada di kelas, gitu. Dan itu diimbangi dengan reward and punishment, gitu. Bahwa pada jam-jam yang sudah ditetapkan tadi, gerbang itu sudah dikunci, gitu. Artinya kalau ada guru yang datang telat, mereka ya nunggu saja 1 jam pelajaran, mereka baru bisa masuk jam kedua, gitu. Itu salah satu upaya yang kita lakukan agar ketika pondasi itu benar-benar dijalankan. Nah, lalu yang kedua, ketika proses pembelajaran dijalankan, gitu, bidang garapan kurikulum di semua satuan pendidikan itu setiap hari harus sudah siap eh, menerima laporan dari para asatid yang akan masuk ke dalam kelas untuk melakukan proses pembelajaran terkait pelaporan RPP, gitu.
Tapi itu fleksibel, ada yang setiap kali ngajar, ada yang seminggu sekali mereka laporan RPP-nya. Kemudian nanti dari RPP itu si bidang kurikulum akan eh, membuat data target pencapaian kurikulum gitu. Jadi di kantor memang sudah disediakan papan data target pencapaian kurikulum. Minimal 75% materi disampaikan kepada peserta didik, dan kalau ternyata kurang dari 75%, kita hitung per 3 bulan. Ada UTS per 3 bulan, nanti per 6 bulan ada UAS gitu. Nah, kalau per UTS per UAS ternyata target pencapaian kurikulum guru tertentu di bawah 75%, maka guru tersebut belum bisa mengikuti UTS, belum bisa mengikuti UAS gitu. Mereka harus menyelesaikan dulu materi yang disampaikan kepada peserta didik minimal sampai ke 75% gitu. Itu betul-betul dijalankan gitu. Nah, kemudian eh, pada saat pelaporan secara umum dari seluruh kegiatan yang dijalankan oleh eh, para guru, bukan saja bidang kurikulum memeriksa agenda kelas gitu. Karena di agenda kelas itu nanti guru kan biasa menuliskan materi yang disampaikan setiap mereka mengajar di kelas tersebut. Jadi bukan saja kita memeriksa agenda kelas gitu, tetapi juga memang guru itu kan diberi perangkat pembelajaran. Di perangkat pembelajarannya itu kan ada absensi murid, kemudian ada jadwal pelajaran, ada kalender akademik gitu. Plus ada jurnal materi yang disampaikan gitu. Dan itu biasanya pelaporan kan dilakukan pada saat rapat evaluasi yang dilakukan setiap jenjang per 1 bulan gitu. Jadi setiap 1 bulan di jenjang itu eh, dilakukan rapat evaluasi yang nanti akan ditindaklanjuti di rapat evaluasi pimpinan cabang Bina Garapan Pendidikan yang per 3 bulan tadi gitu. Nah, jadi itu upaya yang kita lakukan agar benar-benar ketiga pondasi itkon, kemudian amanah dan muhasabah itu betul-betul bisa dijalankan. Nah, termasuk kewajiban salat berjamaah gitu. Bahwa setiap azan zuhur terutama gitu. Maka seluruh satuan pendidikan itu harus berhenti, seluruh santri harus sholat berjamaah plus guru gitu. Jadi guru harus betul-betul ikut salat berjamaah dengan peserta didik, membimbing mereka untuk salat berjamaah gitu. Plus ada kegiatan tarbiyah per 7 menit setiap selesai kegiatan salat berjamaah gitu. Itu mungkin Gus salah satu upaya yang kita terapkan, dan ini menjadi bagian dari misi pesantren untuk sampai ke visi tadi gitu. Agar bisa melahirkan generasi yang betul-betul tapakuh bidin. Karena memang ketiga pondasi tadi tidak bisa dilepaskan dari visi yang sudah kita sepakati tadi. Gitu mungkin Gus. Siap, siap. Nanti Terima bisa kasih. disempurnakan oleh Prof. Gitu. Sekali lagi, Pak Iwan, mau tanya lagi. Boleh. Tadi kan Siap. tentu di dalam pondok pesantren ada banyak stakeholder ya, staff-staff. Di antaranya misalnya tukang laundry, kemudian Pak tukang kayu, Pak tukang bangunan, dan lain sebagainya. Nah, Ya, itu apakah ikut juga aturan itu atau tidak? Karena saya tuh pernah itu agak kesel juga tuh dulu ketika waktu Ramadan itu di sini ya, itu kan ada tukang tukang bangunan itu kan. Itu kan sudah diwajibkan sama abah saya tuh untuk puasa Ramadan kan. Tetapi satu ketika ya, saya tuh nemuin ini tukang kok nggak puasa gitu. Nah itu kan gimana gitu nggak tenang dalam hati gitu kan. Nah itu ya, bagaimana cara menertibkan seperti itu? Ya, makasih. ya, ya. Di pesantren ini kan ada satpam, ada tukang
kebersihan, ada tukang bangunan gitu. Eh, untuk sementara ini saya akui Gus, di pesantren ini mereka belum tersentuh aturan itu gitu. Hmm. Jadi kenapa belum tersentuh aturan itu? Contoh satpam gitu. Satpam tidak belum atau belum terkena aturan diantaranya salat berjamaah. Karena memang selama salat berjamaah satpam harus jaga gerbang gitu. Jangan sampai ada pihak-pihak luar yang masuk gitu. Itu alasannya Yap. gitu. Kemudian tukang bangunan yang memang setiap hari mereka eh, kerja di atas, kerja kotor gitu. Sehingga kalau mereka eh, harus ikut aturan ini terkait salat berjamaah itu lebih besar madorotnya bagi mereka gitu. Tapi eh, meskipun tidak ikut aturan salat berjamaah, pihak pesantren ya tetap gitu memberhentikan mereka untuk melakukan salat, tetapi tidak sampai salat berjamaah seperti yang lain tadi gitu, termasuk ya bagian kebersihan gitu. Ketika adzan, ketika waktu salat zuhur, mereka masih kotor, masih bersih-bersih di halaman, di belakang, di jamban gitu. Itu alasan-alasan eh, mengapa pihak-pihak tadi, para tukang tadi belum kena aturan yang dimaksud gitu. Tapi memang idealnya ya harus seperti tadi gitu. Jadi semua unsur yang terlibat eh, di dalam pesantren baik struktural atau non struktural itu harus terlibat gitu karena memang kita bicara misi untuk mewujudkan visi tadi. Nah, cuman sementara ini belum bisa dilakukan Gus gitu. Insya Allah ke depan kita akan berusaha untuk menyamaratakan aturan ini gitu. Siap, makasih. Lebih hewan, makasih. Siap, sama-sama Gus. Gitu. Monggo. Kayaknya nggak ada lagi, Prof. Nggak ada lagi yang bertanya, Prof. Oke. Kalau Monggo. belum ada, nggak apa-apa nanti kalau masih ada. Ya. Beberapa hal saya kira. Ya. Pertama, kalau dilihat dari fokus yang diangkat ini sangat menarik, Pak. Ya, Ya, apa Prof. yang disajikan tadi sangat menarik. Ya, kemudian mungkin ada area yang lebih terfokus ya di dalam menuliskan kajian ini karena memang kalau bicara manajemen mutu kan menyeluruh, Pak. Menyeluruh Ya. namanya mutu ya mesti untuk seluruh aspek. Apalagi kalau kita pakainya teorinya TQM. TQM berarti kan Ya. total quality management ini seluruh aspek dalam lembaga pendidikan itu menjadi areanya. Tapi tentu Ya. meskipun semua aspek itu ada keywordnya. Jadi misalnya kalau kita bicara TQM ya keywordnya itu satu misalnya akan melihat bagaimana kepuasan pelanggan. Sehingga kalau ini menjadi indikator, berarti mutu itu akan diukur dari satu yang pertama tadi eh, apa kepuasan pelanggan. Ya. Kemudian ya yang kedua nanti ada continuous improvement-nya. Dia akan selalu melihat apa proses ini berjalan dan dari waktu ke waktu itu bisa dilihat, diukur apakah terjadi continuous improvement apa tidak. Kemudian em, ada aspek-aspek atau faktor yang sangat berpengaruh biasanya terhadap mutu itu. Misalnya kalau kita bicara mutu itu kita mengenal ada faktor yang sangat apa ya istilahnya berpengaruh atau memberikan dampak terhadap keberadaan ketercapaian mutu yang bagus.
Apa yang Iya, pertama misalnya di situ ada yang disebut dengan komitmen gitu ya. Ya, iya, kadang kita mengenal 3K itu ya. 3K. Yang pertama adalah komitmen. Nah, sehingga itu bisa juga nanti apakah di pesantren ini atau seperti apa gambaran tentang komitmen yang dibangun di pesantren ini. Tadi iya. ada juga kan ya. Eh, Tetapi itu akan menjadi Hmm. indikator-indikator yang Komitmen. mungkin dalam penulisan em, kalau ini nanti jadi sebuah artikel, itu keyword-keyword ini kemudian bisa menjadi di breakdown menjadi satu indikator. Taruhlah komitmen ini kemudian diuji gitu ya. Ya, Hmm. diukur seperti apa komitmen yang ada di sana sehingga mutu itu betul-betul dikawal. Kalau tadi bahasanya ada ikon, ada apa tadi Pak? Muhasabah, Apa? amanah, Muhasabah satu Itqon, amanah. muhasabah, sama amanah, Prof. amanah, itkon, amanah, muhasabah. Itu Iya, adalah indikator kunci kan itu ya. Bahwa dari situlah iya, kemudian ada proses penjaminan mutu yang dilakukan. Nah, jadi bahasa lainnya tadi komitmen, terus di lain komitmen ada koordinasi. Jadi ada istilah 3K ya, komitmen, koordinasi, dan kompensasi. Kompetensi. Ini tentunya sama-sama bisa dipakai untuk mengukur capaian mutu atau standar mutu. Nah, em, ini menariknya begini. Kalau ini nanti dalam penulisannya menjadi sebuah artikel, biasanya nanti bagaimana eh, hal yang spesifik yang tidak ditemukan di tempat lain itu malah sekalian bisa diangkat menjadi core-nya, core dari apa riset ini misalnya menjadi tema besarnya di situ ya, tema utamanya itu iya, ada di situ tadi. Misalnya iya, penerapan 3 hal tadi ya yang namanya itkon kemudian muhasabah sama amanah gitu ya. Apakah itu di sana memang menjadi satu mungkin menjadi ada slogan atau ada apa begitu yang dari situlah kemudian mutu itu dibangun. Ya, memang jika iya, itu adalah kuncinya bisa saja kemudian artikel ini berjudul misalnya judulnya itu inovasi manajemen mutu dengan apa tadi itu menerapkan 3 kata kunci itu. Jadi kadang-kadang kalau ini mau jadi artikel, artikel itu menariknya adalah karena sesuatu yang baru, yang istilah saja itu yang lain tidak pakai itu menjadi sesuatu yang baru kan, menjadi apa iya, namanya novelty-nya. Ini iya. saya kira Ini Prof, ya. slogan yang kita miliki itu ana Apa? muslimun qabla kulli syai'in. Hmm. Ana Aku muslimun qabla muslim kulli syai'. sebelum segala sesuatu. Oke. Ya, Iya, ya. Tetapi kalau itu menjadi judul kurang Pak, kurang menarik kan gitu ya, terlalu ini. iya, Nah, kalau siap. judul mungkin digunakan kata-kata kunci yang lain yang mungkin kalau itu bahkan dibuat menjadi sebuah rangka apa ya bahasa atau singkatan baru gitu. Jadi banyak itu kalau kita baca artikel itu judul itu kemudian memuat singkatan-singkatan baru. Sebenarnya biasa, ya, tapi karena dibuat menjadi sebuah singkatan yang seolah-olah singkatan ini adalah hal baru gitu ya, temuan barunya. Jadi kalau tadi disingkat misalnya itkon, amanah dan apa Singkatannya muhasabah tadi IM, Prof. IM, IM, IM. IM. Itu kan Jadi amanah muhasabah. Bagus. nah itu kan atau mungkin itkon kemudian amanah dan muhasabah ah, saya atau itmam atau apalah pokoknya singkatan-singkatan begitu kadang-kadang malah malah laku itu untuk ditulis sebuah artikel itu karena orang penasaran ini apa ini ada teori baru gitu ya. Nah, meskipun sesungguhnya itu ya mengadopsi dari teori-teori mutu yang lain. Nah, itu terkait dengan penulisan, Pak. Karena ini kan saya belum melihat bentuk artikel tapi masih bentuk PPT ya. Sehingga kalau itu nanti dikonversikan menjadi sebuah artikel, ini akan menarik sekali. Nah, kemudian Siap. skopnya, skopnya tidak harus seluruh sub atau domain dari pendidikan itu dikupas habis kan gitu ya, karena itu nanti akan menjadi sangat panjang. Maka tadi ditanyakan
Ustadz Rizky ya, apakah mau jadi Ya, disertasi? Karena ini luas sekali sebenarnya. Memang yang disampaikan tadi itu cakupannya menyeluruh ya. Ya ya, apa namanya em, kompleks sekali karena mutu itu sebenarnya kan begini. Em, Kalau bicara mutu itu pasti yang pertama sebenarnya harus disampaikan, yang harus diungkap juga adalah apa standar mutu yang ditetapkan. Ya, artinya menggunakan standar mutu apa? Apakah ini standar mutu yang diambil dari eh, nasional, ban PT misalnya, atau ban SM, atau ban PDM gitu ya, kalau dasar menengah, atau menggunakan standar mutu yang mana, yang luar negeri, yang internasional, bahkan nanti ada ISO, ada dan macam-macam gitu ya. Atau tadi di pesantren ini punya standar mutu sendiri yang tadi dikatakan E akreditasi dan itu bersifat internal. Apakah itu kemudian menjadi hal paling menarik yang kemudian diangkat? Jadi ini sebenarnya pilihan-pilihan ya, Pak. Jadi tidak harus mengangkat ya, ya. seluruhnya, tapi bisa Siap. mengambil fokus yang paling menarik. Kemudian kalau diangkat itu nilai jualnya lebih besar karena kalau yang umum-umum yang lain juga punya berarti hal biasa. Tapi yang tidak dipunyai tempat lain ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi satu bahwa penjaminan mutu atau manajemen mutu itu yang pertama pasti butuh standar mutu. Rujukannya di mana? Apakah rujukannya standar nasional pendidikan, SNP ya, standar nasional pendidikan? Apakah itu rujukannya misalnya standar pendidikan yang bertaraf internasional itu namanya standar-standar apa yang ditetapkan. Nah, Ya, kemudian standar itu biasanya ada yang harus dilampaui. Kalau bicara standar mutu itu, kalau standar nasional pendidikan yang bersifat nasional, itu kan standarnya berlaku generik. Semua lembaga perlu memiliki standar itu, dan itu adalah standar minimal. Artinya hmm, kalau kita hanya menggunakan itu sebenarnya mutu kita belum bagus, belum tinggi gitu ya. Karena itu baru standar minimal. Maka biasanya di internal kita menambahkan. Jadi yang tadinya standar nasional itu misalnya 8 standar gitu ya. Mulai standar isi, standar proses, standar pengelolaan, keuangan dan seterusnya itu. 8 standar nasional pendidikan, kalau kita menerapkan di lembaga kita, kita tambahi misalnya ada standar yang kita bikin sendiri. Jadi makanya tadi misalnya istilah-istilah tadi adalah standar baru yang tidak ada di standar nasional. Itulah kemudian menjadi standar kita itu tidak 8, tetapi misalnya 11. Nah, misalnya begitu. Itu iya, menjadi inovasinya di situ, Pak. Ketemu titik titik gap antara standar nasional dengan standar yang kita tetapkan. Apa yang kemudian ya, menjadi inovasinya. Nah, ini cara-cara memotret ya. Dengan begitu kita akan memiliki nilai keunggulan dibandingkan yang lain karena kita berbeda, melebihi standar nasional. Jadi setelah standar nasional itu ditetapkan, berikutnya apa yang harus ada dalam manajemen mutu itu adalah jadi standarnya apa, kemudian bagaimana strategi-strategi untuk mencapai mutu itu. Jadi misalnya tadi pemanfaatan teknologi, pengembangan aplikasi, dan misalnya kemudian penguatan sumber daya, inovasinya dalam pembelajaran dan sebagainya. Itu semua adalah strategi yang digunakan untuk mencapai mutu. Jadi sebagai strategi pencapaian mutu. Nah, kemudian bagaimana untuk mempertahankan mutu? Nah, ini yang biasanya kemudian diskusinya terkait dengan apa yang bisa dilakukan agar mutu itu tidak berhenti atau bahkan kembali lagi ke titik di bawahnya itu. Itu kan sering terjadi. iya, Sering terjadi. Makanya iya, akreditasi itu kenapa harus ada masa berlaku. Karena belum tentu kita itu seterusnya bisa bertahan seperti itu. Kadang-kadang pada saat awal kita ini komitmennya masih sangat bagus,
Pada tahun kedua, ketiga mulai menurun gitu ya. Iya, Pak. Sama juga misalnya input tahun sekarang misalnya dapat input yang bagus-bagus, bahkan seleksi siswanya itu ketat karena pendaftarnya banyak. Tapi tahun berikutnya bisa jadi menurun gitu ya. Bisa jadi ada faktor yang mempengaruhi sehingga lembaga kita tidak lagi menjadi pilihan utama dari calon siswa kita, sehingga pendaftar menurun misalnya. Nah, Iya, dan itu akan menjadi catatan tentu dalam akreditasi kan. Makanya ada evaluasi. Nah, apa yang kemudian bisa mempengaruhi atau bisa memastikan bahwa proses penjaminan mutu berjalan terus, itu yang pertama adalah karena ada komitmen gitu. Jadi kalau bahasa yang sering saya pakai itu seperti kita kalau kita melihat di jalan tanjakan itu banyak orang yang menggunakan kesempatan itu untuk apa istilahnya menawarkan jasa ganjel ban itu. Jadi supaya nggak mundur ya. Ada truk besar gitu ya, naik nanjak nggak kuat, kemudian supaya nggak mundur apa? Ini orang bawa kayu yang segitiga itu kan, diganjel ke ban truknya supaya apa? Tidak mundur. Nah, iya, itulah kira-kira mutu. Jadi jangan sampai mundur, kita harus maju terus. Kalau nggak kuat maju, ganjel itu, ditahan supaya tidak mundur. Nah, pengganjalnya itu adalah komitmen. Jika tidak ada komitmen, maka bisa mundur lagi. Nah, tadi kan iya, dibangun itu ya, ada itkon, kemudian ada. Ini sebenarnya ada komitmen yang harus dibangun dan kesadaran bersama terhadap mutu itu penting. Sehingga mutu itu sejak awal itu memang melibatkan semua pihak supaya semuanya merasa memiliki, merasa bertanggung jawab terhadap mutu itu. Dan komitmennya menjadi penting. Kalau ada yang tidak komitmen, maka kacau juga itu lembaga kan. Ya, iya, apalagi nanti apalagi ada lembaga yang di dalam apa istilahnya di dalam struktur manajemen itu berbeda arah antara top manajemen, middle manajemen dengan lower manajemen. Berbeda arah itu bisa membuat apa laju organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik. bisa jadi konflik juga ya, Prof. Betul, itulah yang kemudian ada di teori tentang lingkungan manajemen itu, ada yang lingkungan sejajar, ada yang lingkungan yang tidak sejajar. Jadi lingkungan sejajar itu artinya arah dari semua anggota organisasi itu sejajar dengan visi, arah Hmm. yang dipegangi oleh pimpinan organisasi. Karena pimpinan organisasi itu bisa berganti orangnya. Ya, orang-orang yang duduk di organisasi itu kan bisa saja berubah. Top manajemen, middle management, lower itu bisa berganti. Tapi jika lembaga ini sehat gitu ya, maka kan arah dari lembaga itu sebenarnya sudah dirumuskan bersama dalam rumusan rencana strategis misalnya. Nah, di sana kan sudah ditetapkan arahnya mau kemana, 5 tahun ke depan mau kemana. Bahkan kalau dalam rencana yang lebih panjang, jangka panjang, bisa 10, 15, 20 tahun ke depan itu sudah jelas ini lembaga kita mau apa. Dan itu semua orang harus menatap arah yang sama. Itu panahnya itu harus ke visi semua. Jangan sampai di tengah-tengah pengen ke kanan, pengen ke kiri, ada yang pengen sukses sendiri itu kan. Mencari keuntungan di di tengah-tengah apa eh, proses yang sedang berjalan itu kan akhirnya capaiannya menjadi tidak optimal. Jadi gambarnya itu bisa kalau dilihat itu yaitu di bukunya Salis ada itu ya, bukunya Edward Salis itu. Ada gambar bagaimana organisasi yang tidak linear, tidak sejajar itu. Panahnya itu berserakan, Pak. Ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke kiri, ke kanan itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa organisasi itu tidak sejajar. Tapi ada juga organisasi yang memang sejajar dan harapannya organisasi itu sejajar. Maka dengan begitu
apa yang bisa dipakai untuk membuat semua orang itu tunduk pada arah visi misi yang sudah ditetapkan. Itu kan tidak mudah juga itu. Ya, Membuat semua orang memiliki komitmen yang sama. Itu tidak mudah. Apalagi biasanya urusan penjaminan mutu itu seringkali mendapatkan tantangan ketika misalnya ada pergantian kepemimpinan. Yang kadang-kadang kepemimpinan yang berbeda itu juga punya keinginan berbeda, punya visi kepemimpinan yang berbeda. Kalau visi lembaga kan sama, tapi visi kepemimpinannya kan bisa berbeda. Nah, maka penjaminan mutu ini sebenarnya harus tunduk kepada standar mutu. Nah, ada beberapa istilahan, Pak ya. Satu standar mutu, yang kedua ada kebijakan mutu kan. Ada kebijakan mutu, ada sasaran mutu, ada manual mutu, ada formulir mutu, sampai yang paling kecil. Jadi kalau kita bicara kebijakan mutu itu berarti yang paling besar, paling tingginya apa sih kebijakannya? Tadi misalnya mau menerapkan model eh, manajemen yang berbasis keislaman itu ya. Sehingga istilah-istilahnya yang digunakan adalah istilah yang lebih Islami atau yang diambil dari terminologi dalam agama Islam yang orang lebih familiar dengan muhasabah gitu kan. Ini kan istilah yang memang sudah orang kenal dan itu akan menjadi lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Nah, itkon kemudian ini kan lebih mudah untuk dipahami ya. Misalnya kenapa milih itu tentu ada reasoningnya. Itu kebijakan mutu. Kebijakannya ada. Misalnya kebijakan mutu itu juga setiap orang harus melakukan apa sih secara umum. Misalnya semua orang di sini harus apa misalnya memiliki komitmen terhadap visi institusi misalnya. Nah, ya. itu kebijakan mutu. Setelah itu nanti ada standar mutu tadi, ada manual mutunya. Manual mutu biasanya pedoman, ya, juknis. Itu adalah manual-manual mutu. Bagaimana pedoman pembelajarannya? Bagaimana pedoman layanan akademiknya, sistem informasi tadi? Bagaimana pedoman untuk apa misalnya layanan kepada masyarakat ya, aduan dan seterusnya. Ini ada pedoman-pedomannya. Disitulah pedoman itu menjadi manual mutu. Ya. Kemudian nanti di bawahnya sampai ke formulir. Kalau udah formulir bicaranya berarti itu aspek-aspek administratif yang kecil-kecil, tetapi itu sudah standar semua. Contohnya apa? Form surat gitu ya. Jadi kalau bikin surat tuh sudah ada formnya, tinggal ngisi itu karena formulir mutu. Surat apa? Surat keterangan tuh formatnya seperti ini. Surat tugas formatnya seperti ini. SK formatnya seperti ini. Itu namanya formulir mutu kan. Daftar hadir formatnya seperti ini. Kalau kita tinggal buka siakat, tinggal download ya karena sudah formulir yang sudah baku. Jadi tidak usah bikin sendiri kan itu. Itulah formulir mutu. Nah, hal-hal seperti ini penjaminan mutu itu sampai hal yang detail itu memang diatur. Nah, tentu kalau ini Pak Iwan menulisnya seluruhnya terlalu besar. Makanya tadi memang akan bisa diambil fokus yang paling menarik. Kemudian dari fokus itu dituangkan dalam bentuk artikel akan lebih menarik lagi nanti mulai dari cara menuliskan judulnya yang kira-kira ini sudah langsung menunjukkan ada temuan barunya apa, bekasannya Izin apa. Prof, yang barusan Ya, Prof, ya. kebijakan mutu, kemudian manual mutu, lalu apa ya? Formulir yang paling kecil formulir mutu. Nah, sebelum formulir itu apa? Ok, 5 kan? Standar kebijakan mutu, standar mutu, kemudian manual mutu, Ya, formulir. Ya. oke, siap. Pada sebentar. Ke apa tadi? Yang pertama, kebijakan. Kebijakan mutu, Yang kedua sasaran, bukan kebijakan mutu lalu ya. sasaran mutu. Baru nanti ada formulir apa manual mutu, kemudian formulir mutu.
ada sasaran. Jadi kebijakan nanti sasaran. Misalnya kalau kebijakan itu sifatnya umum, ya misalnya kita akan mengarah untuk akreditasinya unggul misalnya gitu kan, kebijakannya unggul Ya, di Prof. semua aspek tentu, semua prodi misalnya targetnya ada sekian persen dari program studi kita unggul. Nah, itu kan kebijakan besarnya. Sasaran nanti sasaran di pendidikan bagaimana, sasaran di penelitian, sasaran pada pengabdian. Jadi sasaran ini nanti ada aspek-aspek yang dibidik gitu ya. Baik, silakan mungkin ada lagi yang mau disampaikan di komentari. Hal yang sangat besar memang bicara mutu dan Pak Iwan tadi memaparkan cukup banyak. Saya kira ada kurikulum juga disinggung, ya SDM-nya disinggung, pembelajaran juga. Yang itu semua memang mendukung mutu. Tapi bisa nanti dikerucutkan begitu, apa yang paling khas begitu supaya tidak terlalu luas dan supaya lebih menarik itu ya. Karena kalau yang sama-sama di kampus lain ada, di tempat pesantren lain ada begitu, itu artinya nilai kebaruan kita, kekhasan kita masih kurang. Silakan yang lain Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan terkait mutu. Ya, nanti ini juga pasti ada kaitan dengan apa namanya? Model, banyak model sebenarnya, model dalam penjaminan mutu tadi ya, misalnya. Tadi saya sebut misalnya Total Quality Management ya, TQM ya, modelnya Ya, Salis. Sementara Edward juga Salis. ada, ya, sementara juga sebenarnya ada model-model yang lain, termasuk model miliknya Oklan ya. Oklan model itu nanti modelnya piramid, agak berbeda, tapi sama juga isinya. Kalau bicara mutu itu akan selalu bicara tentang quality improvement, kemudian quality system, ada lagi tool and tekniknya. Ini semuanya berpusat pada capaian standar yang diinginkan. Tapi kata kuncinya tadi, namanya mutu itu harus ada standar yang jelas. Kalau kita memenuhi standar, itu namanya baru bermutu tapi masih minimal. Kalau melampaui standar, baru itulah kita memiliki mutu yang bagus. Jadi kalau kita memenuhi standar mutu, standar pendidikan nasional, itu akreditasi kita baru baik gitu ya. Karena baru memenuhi standar mutu. Nah, kalau sudah melampaui, baru kita bisa unggul. Kalau nggak melampaui, ya nggak akan unggul itu ya. Karena kalau kita baru memenuhi standar. Itu artinya kalau standar itu 7, kita baru dapat skor 7. Nah, supaya Ya, unggul kita harus 9, harus 10 gitu ya. Karena standar minimalnya ada di grade 7. Ya, itulah kira-kira ya. gambarannya. Itu Pak Iwan, mungkin ada Siap, yang Prof. mau Terima disampaikan. kasih, Prof. Oke. Luar Prof, biasa, Prof. ini bukunya Prof ya? Salis ya, Ya, aduh, TKM ini bukan? TKM ya, bukunya Salis ada TKM. Ya, ini. Salis ada beberapa versi, tapi sama kok isinya nanti di dalamnya ada itu tentang ya, total quality management. Memang juga ada kayaknya Prof. Di Gimana? buku siapa demo? Apa siapa itu juga Deming, ada kata Prof. Deming ya, Deming juga bicara Emi, oh mutu iya. memang. Deming kemudian Salis itu buku-buku yang bicara tentang standar mutu. Karena memang Kalau buku ini bisa nggak, Prof? apa itu judulnya? Administrasi pendidikan, teori, riset, dan praktik. Secara umum ya, teori tentang manajemen pendidikan. Ya, Tapi di dalamnya Wain, ada manajemen mutu juga ya. ya, penulisnya Wain Kihoy. Oke. Jadi yang memang ada yang spesifik judulnya langsung langsung mutu, ada yang administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan. Nanti mutu adalah bagian dari manajemen pendidikan itu. Tapi mutu itu sendiri kan jadi mata kuliah kan di sini.
Ada mata Ya, Pak. kuliahnya kan? Manajemen strategik dan mutu pendidikan kalau nggak salah. Sudah belum Ada. itu? Sudah ya? Sudah. Sudah. Nah, ya itu. Jadi ketika bicara mutu secara khusus mata kuliahnya ada karena memang mutu itu juga kajiannya banyak sekali. Gitu cukup? S1 juga ada. Oke, silakan kalau masih ada. Ini yang belum presentasi masih banyak nggak? Sepertinya baru 5 ya. Baru 5. Berarti masih 4. Siapa yang Terus belum ya? Mini, Pak Sabari, Hmm. terus Pak Rahman. 3 atau 4. 4. Baik. Sementara ini sudah pertemuan kita yang ke-6. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau saya kan sekali lagi ya, setelah itu nanti ganti dengan Prof. Mudhafir. Nanti dengan beliau yang belum tinggal mempresentasikan juga, kemudian nanti biar beliau memberikan arahan lagi. Tapi setidaknya yang tugas yang belum presentasi ke saya nanti tetap tugasnya dikirim di grup supaya saya tetap bisa mengikuti perkembangan tugasnya. Jadi minggu depan kita masih pertemuan mungkin yang terakhir nih untuk dengan saya. Setelah itu saya nanti alihkan ke Prof. Mudhafir. Oke, saya kira gitu Bapak Ibu. Mungkin cukup ya kita akhiri hari ini. Ya. Kita tutup bersama dengan bersama Ya. membaca hamdalah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Prof. Sama-sama. Matur nuhun, Prof. Sami. Matur nuhun, kata Pak Iwan.